Cek 1 2 1 2 3. Halo geng, good morning guys. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Ketemu lagi dengan saya Doksil. Waktu itu hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022. Saya lagi ambil gambar pagi itu di sekitar Monas, Sudirman, Taman Tamrin. Waktu bangun pagi itu sepertinya ada yang aneh, karena bangun pagi itu kayak malamnya itu nggak bisa tidur gitu, tapi kok tiba-tiba loh udah bangun aja gitu. Nah, dari bangun pagi itu biasa bangun jam 5. Hari itu pagi itu ada kebimbangan yang agak lama, mau pakai mobil Jepang atau mau pakai Land Rover. Dan biasanya nggak selama itu buat keputusan untuk memilih kendaraan yang dipakai. Nah, kebetulan hari Minggu jadwal untuk jalan, kalau biasanya pakai Land Rover yang toples, nah ini saya mau memilih antara mobil Land Rover sama mobil Jepang. Padahal waktu itu saya sudah lihat ramalan cuaca hujannya itu agak siang, tapi memutuskannya agak lama. Tapi akhirnya saya berangkat dengan Jepangan, dan ini saya lagi muter keliling Monas. Nah, kurang lebih jam segini ya, sebelum jam 9 pagi. Video ini diambil start mulai dari jam 8.37, karena saya ada pakai beberapa kamera, ada HP, ada Jimo Pocket. Ada telepon masuk dari Medan, voice call ke grup yang mengabarkan kalau Inang, demikian kami menyebutnya Mama. Mama itu kami panggil waktu kami dari masih kecil, kemudian setelah punya cucu-cucu kami manggilnya Inang. Dapat kabar Inang kritis, kemudian akan dibawa ke rumah sakit. Jadi ada saudara laki-laki kami paling kecil itu yang getol berkomunikasi, menyampaikan keadaan, karena memang dia yang ada di sana. Ya, jadi tidak lama, kurang lebih 20-30 menit kemudian sampai di rumah sakit, dan kemudian dokter di sana memberikan keterangan setelah pemeriksaan Inang sudah nggak ada. Ya, kemudian berikutnya adalah keputusan apakah harus di swab apa enggak, mau di swab apa enggak. Nah, mengingat orang Batak ini kalau ada kematian pasti banyak acara kan, dan musimnya lagi COVID, lagi pandemi, akhirnya kita putuskan untuk di swab antigen ya. Nah, hasilnya positif. Nah, konsekuensinya adalah kalau kita tidak melakukan PCR,
maka jenazah harus segera di wrapping, dimasukkan ke dalam peti dan dimakamkan secara prokes di tempat perkuburan umum, di tempat perkuburan COVID. Akhirnya setelah kita koordinasi lewat telepon sana sini, diputuskanlah kita mengulur waktu dengan PCR, karena waktu itu di Medan PCR-nya kurang lebih 8-10 jam baru selesai, karena pemeriksaan itu dilakukan di Elizabeth, tapi PCR-nya sendiri mereka refer ke rumah sakit lain. Jadi lumayan mengulur waktu untuk anak-anak kami yang di Jawa dan Kalimantan untuk ada waktu untuk perjalanan. Ya, jadi ini dalam perjalanan ini nyetir ini saya sudah apa istilahnya ya, udah nggak bisa fokus aja gitu. Jadi pertanyaannya itu aduh gimana gitu ya. Oke, jadi ini ambil gambar waktu sebelum dapat kabar kepastian itu ya. Nah, kemudian yang sudah terpikir adalah untuk segera terbang. Jadi udah mikir, ini harus swab antigen, siapin pakaian, pesan tiket, koordinasi sama yang lain yang mau berangkat, kemudian apalagi titip mobil. Ya, titip mobil. Kenapa? Karena kalau ada banjir, mobilnya masih aman. Kemudian perjalanan ke bandara, kemudian koordinasi lagi di Medan kita mau pakai apa. Jadi pinjam mobil. Nah, ini dia. Ini video yang sempat diambil di Elizabeth tadi ya. Nah, dari mulai dapat berita itu udah sama sekali tidak ada selera untuk ngambil video gitu ya, teman. Akhirnya singkat cerita ini sudah sampai di Panambean ya. Jadi singkat cerita itu saya dan si Panda beserta keluarga berangkat bareng dari Jati Asih menuju bandara. Di bandara kita ketemu dengan Sabet yang berangkat dari Pontianak, yang sudah nyampe kurang lebih 1 jam. Sore hari jam 6:30 malam pesawat kami terbang dari Soekarno-Hatta menuju Kuala Namu. Nah, saya sudah koordinasi dengan teman Iwan dan Benny Samosir di Bandara Kuala Namu. Mereka datang, tadinya mau bawa kami ke Elizabeth. Ternyata hasil PCR-nya Inang positif. Jadi langsung tadi kita lihat videonya, di wrapping dan langsung dimasukkan ke dalam peti, tapi masih sempat ada misa oleh Romo. Akhirnya kita putuskan untuk langsung menuju pemakaman. Jadi ambulans berangkat dari Elizabeth, kami berangkat dari Kuala Namu, ketemu di exit tol baru Tebing Tinggi. Di Kuala Namu itu kurang lebih 10:30 malam. Kemudian perjalanan, waktu itu ada 2 ambulans iring-iringan, karena saya pikir kakak saya yang berangkat dari Siantar itu perlu mobil untuk membuka jalan. Jadi dia bawa mobil
ambulans di depan waktu mau berangkat dari Siantar menuju ke Medan ya. Jadi dia untuk buka jalan. Nah pas pulangnya jadi ada 2 ambulans beriringan juga. Nah ini jam 1 pagi ya, dengan cerita perjalanan dari Kuala Namu sampai ke Panambean itu, saya yang nyetir di dalam mobil. Kami ada ber-6, kemudian ketemu dengan iring-iringan yang lain. Akhirnya ada beberapa mobil ya, 7-8 itu, yaitu kebut-kebutan di dini hari ya. Nah ini jam 1 yang diturunkan, dihorasin, dan sebenarnya banyak cerita ya, yang semuanya kalau kita tarik benang birunya itu semuanya dilancarkan gitu, dimuluskan gitu. Jadi karena ada orang juga yang meninggal, keluarganya meninggal itu nggak bisa dimakamkan di kampung, harus di tempat kelebihan kanan dikit ya, pemakaman khusus COVID, karena suratnya nggak bisa selesai cepat gitu ya. Jadi Inang pergi kira-kira jam 9, semua surat bisa diurus. Kemudian pas di kampung juga yang mendukung itu masih ada si Mei ya. Kalau kita dengar ada suara perempuan yang banyak kasih perintah sama orang-orang puskesmasnya itu. Ada itu dia, dan dia ada bidan di situ baru pindah. Ada anak itu, anak Namboru kami gitu ya. Jadi anaknya adiknya bapak yang Oke, jam 1-an Inang diturunkan di tempat peristirahatannya terakhir. Jadi, tapi sebelum ambulans ini datang, sebelum jenazah datang, memang ada sedikit kami dengar ada polemik seperti sama dengan di tempat yang lain, karena ini pemakaman jenazah COVID pertama di kampung itu, namanya Panambean Pane ya. Jadi ada yang komplain kenapa diterima gitu ya. Jadi penghulu didampingin Babinsa cuman kasih tunjuk suratnya resmi dari pemerintah, dia balikin lagi sama yang komplain. Ini suratnya resmi dari pemerintah, jadi kalau kalian nggak terima berarti kalian mau lawan pemerintah ya. Jadi mereka diam, akhirnya bilang ya udahlah Pak, kita ikutin pemerintah tapi kita lakukan dengan prokes gitu. Jadi akhirnya ya mereka juga hadir di situ untuk menyaksikan apakah prokes apa enggak gitu ya. Jadi sebagian memvideokan ini juga untuk laporan ke atasan mereka ya, karena di sini semua perangkat desanya datang, dan ini karena malam, harusnya perangkat desa yang lain juga datang karena udah ini subuh dini hari. Jadi hanya beberapa perwakilan yang datang dan mereka terima laporannya ya. Ya kalau menurut pengamatan kami yang sudah terakhir saya sendiri ketemu Inang itu pas Natalan menjelang tahun baru. Menurut kami kepergian Inang ini bukan karena COVID, cuman karena kebetulan pas diperiksa swab antigen dan PCR-nya positif ya. Karena 1-2 hari sebelum Inang pergi juga kami
video call, video grup call bareng-bareng itu untuk membujuk dia makan gitu ya. Jadi semakin 6 bulan terakhir itu Inang itu drop, dan akhirnya memang kesulitan yang utama itu bergerak dan makan ya, termasuk komunikasi itu juga kadang-kadang tidak nyambung ya, kadang-kadang nggak nyambung, tapi kadang-kadang masih bagus juga gitu. Jadi itulah yang terjadi 6 bulan terakhir. Yang pasti ada multiple infarct di otaknya. Kemudian 4 bulan terakhir itu kontrol rutin ke dokter saraf, kemudian dokter geriatri yang khusus menangani proses penyakit-penyakit yang berhubungan dengan proses penuaan ya. Oke. Nah, dalam waktu-waktu dekat sebelum kepergian Inang ini, kami juga merencanakan ada satu acara yang sifatnya lebih mengikuti adat Simalungun, yaitu menulangi pahopu katanya. Jadi kita kasih tongkat buat Doli, Hopu yang laki-laki, dan ngasih bajut ya, alat-alat untuk sirih ke Inang. Jadi itu artinya kurang lebih itu kita mau nyelamatin mereka setelah atas perjalanan usia yang sampai sekarang, atau kurang lebih kalau di adat Simalungun itu bilangnya seperti ulang tahun emas ya, ulang tahun perkawinan emas lah gitu. Jadi karena cucu sudah banyak, tugasnya sudah tuntas, anak-anaknya sudah bisa mandiri gitu ya. Oke. Nah, malam itu tidak terasa acara beres kurang lebih jam 2 pagi ya. Di sela-sela pemakaman kami masih sempat bernyanyi, menyanyikan lagu rohani, kemudian berdoa, Salam Maria, kemudian sedikit banyak semuanya mengeluarkan unek-uneknya ya. Karena kami di sini hanya sebagai penyedia sarana prasarana untuk tindak lanjutnya mengenai masalah yang ini bisa kita bicarakan dari di rumah adik kita, yaitu Pak Joy. Saya juga ini kesulitan berkata-kata. Ini suasana di sana. Nah, kebetulan di tempat ini adalah makam keluarga purba ya. Jadi opungnya bapak saya ada dikuburkan di sini. Kemudian bapaknya bapak saya beserta ibunya juga di sini ya. Kemudian abangnya bapak, adiknya juga ada di sini. Kemudian nah itu nanti yang direncanakan apakah nanti kuburan keluarga yang lain akan ada di sini gitu. Jadi ada pembicaraan yang lebih lanjut nanti setelah ini mengenai pemakaman Inang
Inang untuk mungkin dipindahkan ke pemakaman keluarga juga gitu, karena kami semua yang marga purba masih tetap ada hak atau bisa untuk dimakamkan di sini. Tapi cuma yang laki-laki yang bisa, yang perempuan nggak bisa. Karena tanahnya ini milik tanah purba, ya begitulah ya adatnya ya. Jadi yang marga purba boleh di sini. Kecuali bukan marga purba tapi istri dari marga purba yang keturunan ini ya. Jadi kadang-kadang adat bisa membuat agak ribet, tapi ya begitulah aturannya yang ada. Jadi semua yang membantu proses pemakaman ini sudah menyiapkan lubang itu dari pagi ya, sebelum jam 12. Mereka udah standby buat lubang dan itu semuanya lancar gitu ya. Jadi kita komunikasi dengan orang di kampung untuk menyiapkan lubang, tempatnya ada, orangnya ketemu ada, petugas pemakaman ada, terus kemudian mereka belanja APD lagi komplit, kemudian saudara-saudara di sana juga berkoordinasi, jadi sampai akhirnya pas kita datang mereka sudah siap semuanya dengan alat semprot, semua peralatan yang untuk pemakaman ya. Jadi nggak ada yang jadi, tidak ada yang kendala yang berarti lah ya. Jadi Inang pergi pun pas kebetulan mungkin dia tahu, dia tunggu atau memang waktunya begitu, si Lala yang tugas di kerjanya di Luwuk di Sulawesi itu 1 hari sebelumnya atau malam sebelumnya itu datang. Jadi si Lalanya datang Sabtu malam, Inang perginya Minggu pagi, dan dia nggak langsung ke rumah waktu itu karena istilahnya kita bilang karena COVID ya, habis ketemu orang banyak, habis dalam perjalanan, habis naik pesawat, jangan langsung ketemu gitu. Jadi dia juga ketemunya datang ke rumah itu hari Minggu pagi. Nah, kenapa dia tunggu si Lala ya, karena yang terikat waktunya itu cuma dia. Yang lain anytime ada apa-apa semuanya bisa terbang ya. Nah, ini ada katanya kepercayaan yang menanamkan itu membersihkan makamnya dengan daun supaya bersih dan jenazahnya juga tenang gitu. Nah, itu tadi saya cerita yang ditunggu siapa. Nah, jadi semuanya bisa kumpul, walaupun kami bertiga tidak sempat ketemu Inang. Ketemu Inang itu sudah di dalam biar cantik Inang ya. Jangan lagi sakit-sakit dalam peti ya. Jadi Inang itu namanya itu lahir kasih nama baptis Maria. Jadi semua opung Tutuani Jio ya. Tutuani Jio itu tua itu opung perempuan. Jadi Tutuani Jio sama Lina Maria Boru Saragi Sumbaya ya.
Nggak jauh lah dari bawah. Selamat jalan Inang. Membesarkan kami. Selamat jalan Inang. Iya. Oh. Dia kak tua ya Pak? Tua nih. Oh iya nih. Iya, tutuannya maksudnya. Bukan inang nih ya? On habe ganupan naturang hamedan go boto ganup na lang ijon dot nanganggi. Amin. Amin. Habiskan nggak boleh tinggal itu. Ya kurang ya. Jadi ada juga yang video call ngabarin ke saudara-saudara yang lain prosesinya, terutama edanya yang emang lagi kondisinya kurang baik juga, nggak bisa datang ke pemakaman. Melalui telepon, melalui video call melihat pemakamannya. Yang mempunyai segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Terima kasih Bapak, Engkau mengumpulkan kami di sini semua dengan segala keadaan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah membuat rencana yang baik untuk mama kami ini. Ternyata rencana kami bukanlah seperti yang kami pikirkan ya Bapak, tapi kuasa-Mu lah yang berkarya atas mama kami. Terima kasih Bapak, Engkau telah mengirimkan seorang ibu kepada kami yang membesarkan kami mati-matian, yang tidak pernah beristirahat agar anaknya bisa menjadi orang yang hebat. Terima kasih Tuhan, walaupun kami juga tidak sempat melihat mama kami dalam peti, tapi kami yakin dan percaya Dia akan tersenyum kepada kami karena Dia bersama kamu di surga. Dia mau memberkati anak-anaknya, segala keturunannya, agar menjadi orang-orang yang seperti Dia, yang selalu jujur, yang tidak mau membohongin orang lain, yang mau bekerja keras, asal anaknya dapat pergi ke sekolah. Terima kasih Bapak. Apapun rencana-Mu kepada kami, berkati kami, terutama Bapak kami ini. Dia kurang sehat Bapak, semoga dia dapat tulus melepaskan belahan jiwanya. Semoga dia dapat melanjutkan perjalanan hidupnya, bisa menjadi contoh dan teladan hidup bagi kami anak-anaknya maupun cucu-cucunya. Semoga kasih karunia-Mu tiada henti kepadanya. Berkati dia dengan segala kesehatan, kepanjangan umur dan kekuatan. Begitu juga kami ya Bapa, sebagian daripada kami juga tidak merasa sehat. Jamahlah kami Bapa, berkati kami, lindungi kami. Kami yakin rencana-Mu selalu indah kepada kami, kepada putra-putrimu yang senantiasa memuji nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Horas, makasih semuanya. Iya, makasih Mak Tua. Sehat-sehat Mak Tua. Anak kita sama anak kita semua. Ya Tuhan, Udah.
Makan yang tercinta ini berikan dia tempat yang layak di situ ini sesuai dengan ambal basi di dunia. Bau, 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 ngomong bau, bau, ngomong bau, ngomong bau, ngomong. Besok masih ada waktu. Enggak, bau aja ngomong dulu, habis itu Bapak Gio, ayo bau mau bilang apa, biar kita tinggalkan tempat ini. Besok lagi sini kita besok. Iya, besok masih ada Ziarah. Kami pulang dulu Nang, besok kami datang lagi. Udah. Doakan kami ya Nang, sehat-sehat. Kami bisa jaga Bapak ini. Kami bahagia. Udah ya Nang, jangan sakit-sakit lagi. Dah Nang, selamat jalan. Ya. Tadi yang berdoa itu si Panda. Jadi kalau di nisannya orang bule itu tulisannya rest in peace. Nah di sini kalau orang Simalungun Ijondo Marsaran. Kalau di Toba ya Dison Maradian. Ya, jadi setelah acara kita masih kumpul sebentar dengan keluarga yang lain yang ikut membantu pemakaman dan menyelesaikan seluruh administrasi. Ya, tempatnya di sini. Ini adalah rangkaian mobil-mobil yang tadi kita konvoi dari tebing tinggi ya. Malam ini setelah beres kita kembali ke Siantar cari hotel penginapan. Kenapa? Kemudian Rame-rame lagi. atur rencana bagaimana besok pagi untuk kembali ke pemakaman dan melihat situasinya terakhir bagaimana di sana. Oke, ini pagi kami suasana pagi nunggu sarapan di Baru dibilangnya selesai Rosman. sandiwara satu babak. humanitas Iya kan? di Pematang Siantar. Nah, pagi-pagi tengah hari kami sudah jalan ke pemakaman. Inilah pemakamannya pada pagi hari. Suasananya ini tempatnya di Panambean Pane, persis di depan gereja GKPS Panambean Pane. Nah, ini kuburan tongah ya, udah kalau orang Toba, Bapak tua, opung doli ya, opungnya lagi, opung nini, semua ada di sini. Nah, inang itu ada di ujung. Ada ongah tuh. Jadi tanah ini tanah perkuburan keluarga Nazarus Purba. ongah. Nah, ini si opung nininya kuburannya ini. Pagi itu cerah sekali. Sisa-sisa ini pemakaman kemarin masih ada. Ya, belum terlalu dibersihkan. Ini temannya Denmu bilang Pak. Di sekelilingnya adalah persawahan. Ini nih ada gua, biar ini tegak di sini. Bikin air iya, biar tahan lama. Ini ada gua. Dulu zaman kecil kita, saya terutama agak sering datang ke sini ya, terutama waktu masih SD lah.
Tanah siapa itu Bang? Hah? Oh. Ini sampai mana belakang? Enam rantai itu berapa Pak? 2.400 meter. Kalau Joni mau jual kemarin dibilang sama Pak itu? Ini 2.400 beli lah. Itu siapa? Si Mei. Iya itu si Mei. 200 berapa kata? Satu rantai 80. Satu rantai 80 meter. Enggak 80 juta kata dia. Berapa rantai? Iya. Udah pak. Kemari lagi udah cukup lah, nanti nggak habis energinya. Biar dipuasin Bang. Nyesek di dalam. Oh, sampai 2 tahun nangis. Iya. Belahan jiwa. Yang kemudian ikan ini baru mau berdiri dia ini keluarga dulu kan lapar lagi enggak sambil tidur abang tidur nanti kan itu kok jadi benda itu kan menuju nanti mana ini kan semua bagus apa juga kayak ini tapi ya nah ada kan ini kan kita berumah tsunami rokada ada rasamen juga ang turun tayo ay dalam patimpun tayo sa nasuro pati-pati na kaya kanami orang pinili pagulukan kira-kira na result dulu nanggas mo na ang pala mag-uwi na kaya magulukan kami na sabar memahami terbuka nami tempat sabar mau ya ya garam ini aku yang bekerja baru dendam itu sudah negara dulu nanti guru saya lagi gila-gila itu aku terkenal dengan oke terakhir ikut ko palang awin marta palang ko mapari di ho lap ini itu lang berdo yang ingat ko masanya ini kan biar nangga numpang naro ay di ingat naguduro mo ba mapakitikai ini ya gurung manukul itu dulu waktu dulu aku fokusin dulu orang orang dan itu nggak tahu perbedaan sana ya itu berapa botolnya kak? Itu dari sana dulu. Lemak turun betul setiap jalan ya. Kita tahu
Saya karena gini panda. Jadi burung kesalahan kami sebelum ya maaf mereka kita pikir aja nah ini perbatasan nah Ada airnya lah. sudah Di mana maju sih? Banyak yang kami buat untuk udah saya Inang kan, nggak kami paksa-paksa lagi makan, nggak paksa lagi olahraga kan Nam? Boy. Udah jumpa sama bapaknya, mamanya, sama saudara-saudaranya. Doakanlah kami selalu ya Nang. Kami udah ikhlas kok sama Inang. Udah dipanggil Tuhan. Jadi Inang udah nggak menderita lagi, nggak sakit lagi. Ya. Yang penting kami udah usahakan walaupun belum maksimal untuk Inang supaya sehat. Inang ya. Doakan kami selalu Nang. Biar semakin sukses. Anak-anak Inang, cucu-cucu Inang, menantu-menantu Inang sehat-sehat semua. Bisa jaga bapak. Ya Nang ya. Jangan Inang sedih. Inang sudah bahagia ya. Nanti kita jumpa lagi di surga ya. Doakan semua perjalanan kami ya Nang. Oke ya Nang ya. Selamat jalan Inang. Semoga bahagia. Harus sama lagi Nang. Kalau kami supaya selalu sehat selalu Nang. Lancar kepantau Nang ya. Dan serahkan semua Inang Nang ya. Pada bilang butuh Inang. Dari tante hati katanya Inang sampaikan katanya Inang ya Inang ya. ini bunga kami Inang dari Bekasi. Maaf itu selama hidup Inang waktu sakit-sakit Inang pun tahu Inang maafkan jaga capek Inang membesarkan kami. Terima kasih. Semoga kami sesuai dengan pesan Inang tetap menjalin keluargaan dengan baik satu sama lain, tidak bisa beraikan. Begitu juga nggak usah Inang khawatir tentang Doli ini, akan kami urus itu. Inang istirahat aja dengan tenang. Mungkin Inang selama sakit-sakit juga berpikir pernah ngebilang kalau aku mati sama siapanya bapakmu ini. Mungkin itulah yang Inang tahan. Tapi beristirahatlah Inang. Adanya kami 6 orang Inang. Bisanya bapaknya sama kami. Ya. Tidak bisa dia baik seperti dulu kan, hilang belahan jiwanya. Tapi dia akan tetap semangat Inang. Inang beristirahat dengan tenang. Semoga Tuhan lah yang melihat segala kebaikan Inang pada kami lah saksinya. Inang lah yang
berusaha keras mendidik kami, membesarkan kami, dan kita bersyukur karena Inang dipanggil Tuhan saat kita semua sudah bisa mandiri. Itu yang harus kita syukuri, karena tidak ada orang yang bisa hidup seluruh panjang hidupnya di dunia ini. Inang udah capek. Terima kasih Inang. Semoga Inang menjadi pendoa kami. Amin. Bilang lah. Halo, pakai turang, mau pilih turang pada siapa? Ya peholau, ya peholau, satu. Ini. Kasih partalau, aku ditanyai, aku Oke, 1, 2. 1, 2. Oke. Yuk, Mak Pani. Kau sama bebetua enggak? Lan sama bebetua enggak? Awas Bapak situ, Pak. Pak. Mau gabung dulu di Nanti sini. jadi Eda pula, Bapak. Foto lah sekarang. Betul. Lan, sama tua Lan, agak jarak Lan. Kau di situ, Lan. Situ di Bapak. sini. Kau Ya. yang sepuas-puasnya, Lan. Nanti cari Renhat kok Lan. 1, 2. Kali tembak suruh ke Pontianak enggak dapat. Dah. Dah? Dah habis? Dah? Udah. Udah. Oke, udah Bapak. Ya. Inang, Tadi Pak mana? Ya Inang ya. Nanti ya. lagi Inang ya. Ya nanti datang si Lo, Titin lagi, nanti datang si Fani lagi sama si Daniel balik belum balik ya. Itu mau dimakan di sini tuh. Ada yang mau makan kue. Sering orang itu singgah di Siantar, Nang. Iya. Pangsit udah menanti. Walaupun cuma lewat Nang. Kena denda, Nang, kalau cuma lewat kan, Nang. Ya dulu ya, biar dia tenang. Tenang. Mau ke sana kan, Don? Iya, biar selesai dulu ini, dulu ngomong harus usah diangkat ya. Jangan sampai ya.
saya aja ya, yang sehat-sehat ya, jangan dikata yang jelek ya, yang bagusnya aja kasih tahu ya. Ya maaf lah kalau ada salah saya, ya gitulah. Kalau kurang sehat ya, waktu kau hidup dibantu bapak, maafkanlah itu ya, bukan karena sengaja tapi maksudnya biar kau tambah sehat, dah. Baru sih mau udah, udah mana lagi saya mau ada bunda. Ya. Iya pak. Udah dibilangin Inang waktu itu minta maaf semua. Udah. Ya, udah dimaafkan Inang waktu itu semua. Udah. Udah pernah dibilangnya ya? Ya udah. Dadah deh pak. Ya. Dadah dia. Udah. Dadah dia. Bapak udah. Udah. Jalannya santai, udah. Nah, Ya, dadah Inang. Iya nanti kita kesini lagi, masih bisa lagi. Ya, bye. Minggu lagi datang. Ya. Tengok jalannya ya. Itu kok nggak kita matikan? Apa itu? Dah Inang ya, harta kita ini. Iya nanti diangkat kusir. Bye Inang. Angkat lagi jalan Inang. Ya udah. Jangan melihat lagi ke belakang. Oh ya makasih. Aku hanya Bisa dipasang lilin sini. Ada boleh tonggor-tonggor. Oh, Pasang lilin mau sini. Gan mancismu gan. satu di sini, Mancismu. kiri kanan. Demban bapak. udah bes. Nanggi Depri ya. Iya. Tahu bet. Kan dulu pun lah. Berarti orang mau masih bagus. Iya pak. Bukan Pak. Tangan jalan bagi Tuhan. Oke, prosesi pemakaman semuanya sudah beres. Ini kami dari Tol Tebing Tinggi kembali menuju ke Medan. Kemudian kondisi yang pas, yang lain yang sudah yang swabnya masih positif, masih kurang enak badan, sudah fit, negatif. Kami berencana untuk melakukan acara adatnya. Nah, sesampainya di Medan kami masih harus isolasi karena Doli sempat di swab antigen dan positif, jadi kita kasih waktu sampai dia negatif baru kita berkumpul kembali di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton. Ini adalah bagian dari dokumenter hari kepergiannya inang kami, Nyonya Samolina Saragi Maria Saragi Sumbaya, istri dari Opung Doli Marcelinus Purba. Anak-anaknya ada 6, cucunya ada 11 orang. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, jangan lupa Inang, doain kami yang masih berziarah di dunia ini.
Salam, sampai jumpa. Ini suasana pagi di daerah Padang Bulan ya, Pasar 4. Semoga video ini bisa jadi video kenang-kenangan di hari pemakamannya Inang. Kemudian menyadarkan kita bahwa kita semuanya akan menuju ke sana. Terima kasih.